Akhir-akhir ini gue ngerasa aneh banget. Kayak ya gitu deh, lihat aja semuanya. Gue juga jadi gampang sedih. Padahal nggak ada apa-apa. Buat ngapa-ngapain tuh males banget. Yang dulu gue suka jadi nggak asik. Kayak moodnya tuh cepet abis. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita bakal ngomongin soal teori monoamin. Kayak ide lama gitu ya tentang depresi. Intinya sih katanya depresi itu gara-gara kekurangan zat kimia monoamin di otak kita. Tiga zat penting itu contohnya kayak serotonin yang mana ngebuat mood kita naik, ngebuat nafsu makan kita naik, ngebuat kita pengen tidur, mikir, dan lain-lain. Atau norepinefrin yang mana ngebuat kita fokus dan semangat dalam bekerja. Atau juga nih sama dopamin yang mana ngebuat kita senang dan termotivasi. Nah, kenapa sih teori ini dipercaya? Soalnya teman-teman, obat antidepresan kayak SSRI, SNRI sama TCA itu kelihatannya tuh bantu banget nih buat ningkatin kadar si monoamin di otak kita. Tapi obat-obatan ini nih ada juga nih kurangnya. Obatan ini nih kerjanya cepet banget di otak, tapi kok ya gejalanya baru mendingan setelah beberapa minggu. Terus nggak semua orang juga sembuh gara-gara minum obat-obatan ini. Untuk lebih lanjutnya akan aku jelasin nih di slide-slide berikutnya. Oke, ini dia 3 neurotransmitter penting di otak kita. Yang pertama ada serotonin 5-HT. Neurotransmitter ini sering dikaitkan dengan suasana hati yang baik, tidur yang nyenyak, dan nafsu makan yang sehat. Bayangkan nih, tidur yang lelap dan makan yang lezat. Itulah beberapa peran serotonin. Selanjutnya ada norepinefrin atau NA. Neurotransmitter ini berperan dalam kewaspadaan, fokus, dan respon lawan atau lari. Pikirkan seorang pekerja keras yang fokus pada pekerjaannya. Norepinefrin membantunya tetap terjaga dan siap setiap hari. Terakhir, kita punya dopamin atau DA. Dopamin sering disebut sebagai neurotransmitter rasa senang dan motivasi. Ini terlibat dalam sistem penghargaan otak yang membantu kita merasa senang saat mencapai sesuatu. Bayangkan kegembiraan meraih piala kemenangan. Itu sebagian karena dopamin. Jadi, serotonin untuk suasana hati dan tidur, norepinefrin untuk fokus dan kewaspadaan, dan dopamin untuk kesenangan dan motivasi. Ketiganya memainkan peran penting dalam bagaimana kita merasa setiap harinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian obat-obatan. Kayak yang aku bilang tadi, ada obat SSRI, ada obat SNRI, ada obat TCA, sama obat MAOI. Nah, di sini aku akan bahas satu persatu obat-obatannya di slide berikutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas obat SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Contohnya itu ada fluoxetine, sertralin, citalopram, dan escitalopram. Nah, mekanismenya itu gimana sih? Nah, mekanisme dari obatnya itu menghambat reuptake serotonin yang mana meningkatkan konsentrasi 5-HT di celah sinap. Efek terapeutiknya itu bakal muncul 2-4 minggu setelah kita konsumsi obatnya. Nah, untuk efek sampingnya itu ada mual, gangguan tidur, dan disfungsi seksual. Oke, selanjutnya kita akan bahas SNRI atau Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor. Contohnya itu kayak venlafaxine, duoloxetine, desvenlafaxine. Nah, mekanismenya itu gimana sih? Obat-obatan ini menghambat reuptake serotonin dan norepinephrine. Efek tambahannya itu dapat membantu nyeri kronis dan gangguan kecemasan. Dan efek sampingnya itu kayak tekanan darah meningkat, insomnia, dan keringat berlebihan. Kita masuk ke TCA atau tricyclic antidepresan. Contoh obatnya itu kayak amitriptilin, imapramine, nortriptilin. Nah, mekanisme itu gimana sih?
yaitu obat-obatnya ini menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin. Nah, efek samping yang lebih banyaknya itu kayak sedasi, hipotensi ortostatik, efek antikolinergi kayak mulut kering dan konstipasi. Nah, untuk obat ini tidak lagi lini pertama karena resiko toksisitas obatnya itu tinggi jika overdosis. Oke, yang terakhir kita akan ngebahas tentang MAOI atau monoamin oksidase inhibitor. Nah, contoh obatnya itu ada penelzin, trenilsipromin, dan isokarbozaid. Nah, mekanismenya itu menghambat enzim MAO yang mana mencegah degradasi serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Nah, obat ini nih jarang digunakan yang mana interaksi makanan atau obatnya itu berbahaya. Dan obatan ini digunakan pada kasus depresi refrakter, yang mana bisa menyebabkan pusing berlebih dan sebagainya. Pada kondisi disregulasi reseptor, dapat terjadi gangguan pada kemampuan sel untuk menerima dan merespon sinyal kimiawi. Dalam konteks sistem saraf, hal ini bisa terjadi akibat ketidakseimbangan neurotransmitter atau perubahan sensitivitas reseptor pasca sinaptik. Ilustrasi anak yang dikelilingi bayangan secara metamorfosis menggambarkan input sensorik atau internal yang terdistorsi atau berlebihan akibat disregulasi, yang dapat memicu perasaan seperti cemas atau stres. Sebaliknya, peningkatan jumlah reseptor yang fungsional atau regulasi naik atau upregulation reseptor dapat meningkatkan responsitivitas sel terhadap ligand spesifik. Aktivitas fisik seperti yang digambarkan anak bermain bola telah terbukti mempengaruhi sistem neurotransmitter pada plastisitas sinap. Latihan dapat memicu pelepasan endorfin dan memodulasi sistem neurotransmitter lain, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekspresi atau sensitivitas reseptor. Anak yang tampak gembira dan aktif mengindikasikan kondisi fisiologis yang lebih seimbang, yang mungkin dipengaruhi oleh regulasi reseptor yang sehat. Untuk pembahasan lebih detail akan dijelaskan oleh teman-teman saya di slide berikutnya. Disregulasi aksis HPA pada depresi. Stres kronis adalah pemicu depresi yang signifikan, didukung oleh banyak bukti klinis dan eksperimental. Mekanisme utama yang menghubungkan stres kronis dengan depresi melibatkan aktivasi berlebihan aksis hipotalamus pituitari adrenal atau HPA. Ketika seseorang mengalami stres kronis, hipotalamus secara terus-menerus melepaskan kortikotropin miliasi hormon yang kemudian menstimulasi kelenjar pituitari untuk melepaskan adrenokortikotropik hormon. Pada gilirannya, ACTH merangsang korteks adrenal untuk memproduksi dan melepaskan kortisol secara berlebihan dan berkepanjangan ke dalam sirkulasi. Kondisi hiperkortisolemia kronis inilah yang menjadi ciri khas disregulasi akses HPA pada depresi dan berkontribusi pada berbagai perubahan neurobiologis yang mendasari gejala depresi. Kadar kortisol yang tinggi secara terus-menerus memiliki dampak merugikan pada otak dan sistem tubuh, seperti kerusakan pada hipokampus. Kortisol berlebihan dapat menyebabkan atrofi dan pengurangan volume hipokampus, area otak yang krusial untuk memori, pembelajaran, dan regulasi emosi. Kerusakan ini sering dikaitkan dengan defisit kognitif pada depresi, kemudian mempengaruhi regulasi neurotransmitter. Kortisol tinggi dapat mengganggu keseimbangan dan fungsi neurotransmitter penting seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang semuanya berperan dalam suasana hati dan motivasi. Lalu mengganggu sistem imun. Hiperkortisolemia kronis dapat menyebabkan disregulasi sistem imun, seringkali memicu kondisi peradangan tingkat rendah kronis yang juga berkontribusi pada patofisiologi depresi. Hal ini juga dapat menyebabkan feedback negatif terganggu. Pada individu sehat, akses HPA diatur oleh mekanisme feedback negatif yang ketat. Kortisol yang dilepaskan akan menghambat produksi CRH dari hipotalamus dan ACTH dari hipofisis, sehingga menormalkan kadar kortisol. Namun, pada depresi, mekanisme feedback negatif kortisol ke hipotalamus dan hipofisis seringkali terganggu. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam menekan aktivitas aksis HPA,
menghasilkan dysregulasi berkelanjutan, dan mempertahankan kondisi hiperkortisolemia. Gangguan feedback negatif ini adalah ciri khas depresi yang didukung oleh berbagai penelitian klinis dan praklinis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NPM F1G0240004. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu inflamasi dalam hubungannya dengan depresi. Jadi inflamasi sendiri merupakan reaksi alami tubuh terhadap luka, infeksi, atau rangsangan berbahaya. Tujuannya sendiri itu untuk melindungi dan memperbaiki jaringan. Namun jika inflamasi terjadi secara terus-menerus atau bisa terjadi kronis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, termasuk mempengaruhi otak dan fungsi mental. Studi menunjukkan bahwa pasien dengan depresi sering mengalami peningkatan kadar zat-zat inflamasi dalam darah mereka. Jadi pada kondisi depresi, stres psikologis kronis memicu aktivasi sistem imun karena dianggap sebagai ancaman oleh tubuh, sehingga terjadi peningkatan produksi zat inflamasi seperti IL-6 dan TNF-alpha oleh sel imun. Kedua zat ini kemudian merangsang hati untuk menghasilkan CRP sebagai penanda adanya peradangan. Kenaikan IL-6, TNF-alpha, dan CRP menunjukkan bahwa proses inflamasi aktif terjadi dalam tubuh penderita si depresi yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan berkontribusi pada munculnya gejala depresi. Jadi peradangan ini akan berdampak pada beberapa aspek penting fungsi otak. Yang pertama itu dapat mengganggu keseimbangan neurotransmitter, terutama serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang sangat berperan dalam regulasi suasana hati, motivasi, dan tidur. Sitokin seperti TNF-alpha juga dapat mengaktifkan enzim IDO atau idoleamin 2,3 deoksigenase yang mengubah triptofan menjadi metabolit lain yang bersifat neurotoksik, bukan menjadi serotonin. Akibatnya kadar serotonin menurun dan gejala depresi semakin berat. Nah, jadi yang kedua itu ada menurunkan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi, membentuk koneksi baru, dan memperbaiki jaringan yang rusak. IL-6 dan TNF-alpha menghambat faktor pertumbuhan saraf seperti BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang penting untuk kesehatan neuron. Rendahnya BDNF berhubungan dengan berkurangnya volume otak di area seperti hipokampus yang berperan dalam memori dan emosi. Kemudian yang ketiga itu ada CRP. Nah, CRP ini meskipun tidak masuk ke otak secara langsung, dia menjadi penanda bahwa peradangan sistem itu terjadi. Kemudian kadar CRP yang tinggi dikaitkan dengan gejala depresi yang lebih berat serta resistensi terhadap pengobatan antidepresan karena ia mencerminkan lingkungan tubuh yang tidak mendukung pemulihan fungsi saraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran genetik dan epigenetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran genetik dan epigenetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran genetik dan epigenetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran genetik dan epigenetik. Kerentanan genetik. Pertama, komponen herediter signifikan pada depresi. Kedua, polimorfisme genetik seperti variasi genetik itu pada gen transporter serotonin atau reseptor neurotransmitter dapat mengubah fungsi jalur monoaminergenik dan neuroplastisitas otak. Ini berkontribusi pada disregulasi neurotransmitter, misalnya kadar serotonin rendah dan gangguan sirkuit otak, meningkatkan kerentanan individu terhadap depresi. Epigenetik. Perubahan ekspresi gen tanpa mengubah sekuens DNA, yaitu lingkungan mempengaruhi saklar on-off gen. Faktor lingkungan seperti stres, trauma, itu dapat memicu perubahan epigenetik, seperti mempengaruhi gen terkait respons stres dan fungsi otak, meningkatkan kerentanan terhadap depresi dengan mengubah cara kerja gen penting untuk kesehatan mental. Modifikasi epigenetik pada gen respons stres atau akses HPA dan fungsi otak dapat mengubah regulasi neuroendokrin dan neuroplastisitas, menyebabkan disregulasi adaptasi terhadap stres dan meningkatkan kerentanan terhadap depresi. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang peran sirkuit otak dan konektivitas fungsional terhadap depresi. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang peran sirkuit otak dan konektivitas fungsional terhadap depresi. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang peran sirkuit otak dan konektivitas fungsional terhadap depresi. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang peran sirkuit otak dan konektivitas.
Yang pertama, ada disregulasi area otak. Beberapa area otak menunjukkan disregulasi atau perubahan fungsi pada individu dengan depresi. Yang pertama ada di area korteks prefrontal atau PFC. Area ini sangat penting untuk regulasi emosi, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Pada depresi, sering terjadi hipofungsi atau penurunan aktivitas di PFC yang dapat menjelaskan kesulitan dalam mengatur emosi dan fungsi eksekutif lainnya. Yang kedua, ada amigdala, dikenal sebagai pusat emosi, terutama respons rasa takut dan kecemasan. Pada depresi, sering ditemukan hiperaktivitas amigdala, yang berkontribusi pada peningkatan rasa cemas, ketakutan, dan sensitivitas terhadap rangsangan negatif. Selanjutnya ada area hipokampus, bagian otak yang terlibat dalam memori, regulasi stres, dan neurogenesis atau pembentukan sel-sel otak baru. Pada kasus depresi kronis, seringkali terjadi atrofi atau volume yang lebih kecil pada hipokampus, yang dapat memengaruhi memori dan kemampuan otak untuk beradaptasi dengan stres. Dan yang terakhir ada anterior cingulate cortex atau ACC. Area ini berperan dalam mengintegrasikan emosi dan kognisi, serta mengelola respon terhadap konflik dan kesalahan. Disfungsi pada ACC dapat mengganggu kemampuan individu untuk memproses informasi emosional dan kognitif secara efektif. Berikut adalah gambar area otak yang aku sebutkan tadi. Kalian bisa lihat sendiri ya di mana letak-letaknya. Nah, selain disregulasi pada area otak, depresi juga ditandai dengan perubahan konektivitas atau komunikasi antar area otak. Yang pertama, ada perubahan konektivitas antara area otak yang relevan dengan regulasi emosi. Misalnya, sering ditemukan konektivitas yang berkurang antara PFC dan amigdala. Hal ini berarti komunikasi antara area yang mengatur emosi atau PFC dan pusat emosi atau amigdala menjadi kurang efektif, sehingga PVC kesulitan dalam mengendalikan amigdala yang hiperaktif. Selanjutnya, memengaruhi Default Mode Network atau DMN dan Salience Network. Default Mode Network atau DMN adalah jaringan otak yang aktif saat kita tidak fokus pada tugas eksternal, melainkan pada pemikiran internal seperti merenung. Pada depresi, DMN seringkali hiperaktif yang dapat menyebabkan pemikiran kompulsif berfokus pada pikiran negatif diri sendiri. Yang kedua, ada Salience Network adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan merespons rangsangan yang menonjol atau penting. Pada depresi, ada perubahan dalam fungsi dan konektivitas Salience Network yang dapat menyebabkan individu menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan negatif dan kurang responsif terhadap rangsangan positif. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan menambahkan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi depresi. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan menambahkan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi depresi. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan menambahkan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi depresi. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini saya akan menambahkan mengenai faktor yang pertama, yaitu mikrobioma usus. Mikrobioma usus sendiri memainkan peran yang penting dalam kesehatan mental melalui hubungan dua arah atau yang sering disebut dengan good brain axis atau aksis usus otak. Komposisi mikrobioma yang tidak seimbang dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter seperti serotonin, memicu respon inflasi, serta mengganggu integritas blood-brain barrier, yang semuanya berkontribusi pada gangguan suasana hati seperti depresi. Yang kedua, ada Brain-Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. BDNF sendiri merupakan protein yang berperan dalam pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan diferensiasi neuron. Pada individu dengan depresi, kadar BDNF cenderung menurun, sementara antidepresan diketahui dapat meningkatkan produksinya, membantu pemulihan fungsi otak yang terganggu. Selanjutnya yang ketiga yaitu gangguan tidur. Gangguan tidur sendiri merupakan salah satu gejala yang paling umum pada penderita depresi dan memiliki dampak signifikan terhadap keparahan serta perjalanan penyakit tersebut. Biasanya, individu dengan depresi ini sering mengalami kesulitan tidur, tidur yang tidak nyenyak, atau bangun terlalu pagi, yang semuanya dapat memperburuk gejala emosional seperti mudah kelelahan, mudah marah, dan kesulitan berkonsentrasi. Yang keempat, ada gangguan ritme sirkadian.
Mekanisme yang mendasari gangguan ini adalah disrupsi pada ritme sirkadian, yaitu sistem biologis internal yang mengatur siklus tidur dan bangun dalam 24 jam. Ketidakseimbangan ritme sirkadian ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara waktu tidur ideal dan waktu tidur aktual, sehingga memperparah disfungsi emosional dan fisiologis yang terkait dengan depresi. Oleh karena itu, penanganan gangguan tidur dan pengaturan ritme sirkadian menjadi komponen yang penting dalam terapi depresi yang komprehensif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan implikasi klinisnya dari depresi. Jadi depresi adalah gangguan multifaktorial. Nah, poin pentingnya ini dia menekankan bahwa depresi bukanlah hasil dari satu penyebab tunggal, melainkan interaksi kompleks dari berbagai faktor. Nah, yang pertama itu ada genetik. Maksudnya di sini apabila keluarga kita mengalami depresi juga kemungkinan dia akan turun, gennya akan turun ke kita dan kita juga bisa terkena depresi itu. Yang kedua lingkungan seperti stres, trauma masa kecil dan peristiwa hidup yang berat itu juga bisa memicu adanya depresi. Yang ketiga itu ada neurotransmitter seperti maksudnya di sini ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Yang keempat ada hormon seperti disregulasi aksis HPA yang menyebabkan peningkatan kortisol. Yang kelima ada sirkuit otak seperti perubahan struktural dan fungsional pada area otak tertentu. Yang ketiga itu ada neurotransmitter seperti maksudnya di sini ketidakseimbangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan pengobatan yang beragam. Nah, karena patofisiologi depresi yang multifaktorial, pengobatan yang efektif seringkali memerlukan pendekatan multimodal. Nah, pengobatannya yang pertama ada farmakoterapi, yang kedua itu ada fisioterapi. Nah, farmakoterapi itu yang pertama ada yang menaikkan neurotransmitter seperti SSRI, NSRI, dan antidepresan apikal lainnya. Kalau yang menaikkan BDNF itu yang beberapa antidepresan yang dipercaya meningkatkan neurotropik faktor. Selanjutnya ada pengobatan psikoterapi. Nah, seperti terapi bicara, terapi perilaku kognitif, atau terapi interpersonal. Nah, ini membantu individu itu mengatasi pola pikir negatif, mengembangkan mekanisme coping yang sehat, dan memperbaiki hubungan. Selanjutnya juga ada modulasi sirkuit. Bagian dari psikoterapi, elektrokonvulsif terapi, dan transcranial magnetic stimulation. Kalau yang ECT itu sebuah prosedur medis yang melibatkan stimulasi listrik singkat pada otak untuk memicu kejang, efektif untuk depresi berat yang resisten terhadap pengobatan lain. Kalau TMS itu dia menaga magnet untuk menstimulasi sel-sel saraf di otak. Terakhir itu juga ada terapi baru, penelitian terus mengembangkan target pengobatan baru kan. Nah, di sini yang terbaru itu ada modulasi mikrobioma. Nah, maksudnya di sini dia melalui probiotik, prebiotik, atau transplantasi mikrobiota feses untuk mengaruhi aksis usus otak. Nah, yang kedua itu ada psychedelic, itu senyawa seperti psilocybin dan ketamin menunjukkan potensi efek antidepresan cepat pada studi awal, kemungkinan melalui jalur yang berbeda dari antidepresan konvensional. Yang terakhir itu ada harapan. Nah, bagian ini menekankan bahwa meskipun depresi adalah kondisi yang kompleks, penelitian yang berkelanjutan memberikan harapan untuk pemahaman yang lebih baik dan pengembangan intervensi yang lebih efektif. Fokus pada personalisasi pengobatan menjadi semakin penting, di mana pengobatan disesuaikan dengan profil biologis dan klinis unik setiap pasien. Yang terakhir itu ada harapan. Nah, bagian ini menekankan bahwa meskipun depresi adalah kondisi yang kompleks,